Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para pejabat di lingkup Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, baik struktural maupun fungsional, singkatnya hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Yang paling terasa tentunya adalah nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman inilah yang menggerakkan hati kita untuk terus ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman inilah yang menjamin kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Nikmat iman inilah yang bisa menggerakkan hati kita, membawa kita untuk terus ingin melakukan kebaikan, amal saleh, termasuk hadirnya kita di sini karena kita memiliki iman dan kita ini adalah orang Islam. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan iman ini tetap kokoh dalam diri kita sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini sekalipun. Iman ini tidak goyah, iman ini tidak nyimpang, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang dimaksud dengan husnul khatimah adalah mereka yang menghadap Allah dalam keimanan, dalam keislaman, dan melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Sehingga bila mana kita mencontoh beliau, meneladani beliau, maka kita dijamin untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiang singkat saja untuk kita mengisi tausiah ini. Tentu kita bersyukur karena kita sudah mengawalinya dengan membaca surat Yasin. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu di antara yang bisa menenteramkan hati. Kemudian kita tadi melanjutkannya dengan zikrullah. Itu semua adalah cara kita untuk menjaga hati, memaintain hati kita supaya hati kita ini terus sehat, segar, dan dia merasakan ketenangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah, maka hati ini juga akan merasakan ketenangan. Hati ini akan merasa nyaman, hati ini akan merasakan kedamaian. Untuk itu, tema yang akan kita sampaikan juga pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi izin, karena mungkin kita terbatas dengan waktu, yang sendiri jam 9 itu ada kegiatan Stadium Jenderal di kampus, berarti sebelum jam 9 kira-kira 20 menit sebelumnya nanti dia harus meninggalkan lokasi. Dan saya lihat jam ini sedikit agak jauh banget. Ya, ada 10 menit. Iya. Hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah bagi mereka yang beriman kepadanya adalah perintah untuk terus mengingat Allah. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai kita lupa karena pekerjaan, karena aktivitas, karena kegiatan-kegiatan keduniawian, sehingga menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya
ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau menyebut Allah, mengucapkan nama-nama Allah atau mengingat Allah dengan apa? Jumlah yang tidak terbatas, sebanyak-banyaknya. Hendaklah kita menyebut Allah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah ternyata perkara atau salah satu yang menjadi tanda orang itu beriman kepada Allah. Karena ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka tanda orang itu beriman kepada Allah, selain melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka dia harus senantiasa mengingat Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, mengingat Allah atau berzikir kepada Allah itu tidak dibatasi oleh jumlah. Karena itu disebutkan tadi dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Dan nikmatnya atau indahnya ibadah zikir ini Bapak Ibu, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh kita sebut. Dan dia bisa dilakukan kapan dan dimanapun, dalam kondisi apapun juga kita itu bisa melakukannya. Inilah yang disebut dengan ibadah gampang, ibadah mudah, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah, bila mana kita ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup ini, termasuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah, dan bila mana kita ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara yang paling mudah kecuali kita ingat Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 152, apa kata Allah SWT? Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku, kata Allah. Ingat aku, sebut aku. Berzikirlah engkau kepada aku, maka aku akan mengingat kalian. Aku akan mengingat engkau, kata Allah SWT. Bapak Ibu, tentu beda ingatan Allah dengan ingatan manusia. Ya kan Daya? Kalau manusia, kata Allah, itu terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat, dan mungkin juga terbatas oleh posisi. Kalau yang mungkin setara levelnya masih kita ingat, itu pun tentatif sifatnya. Tidak, mohon maaf, dia tidak akan selamanya kita mengingat. Mungkin saat ini bapak-bapak masih mengingat saya, walaupun mungkin nama juga lupa misalnya. Tapi kalau sudah mau pensiun, namanya orang jadi hakim itu kan 70 tahun ya. Iya kan? 70 tahun. 70 itu biasanya orang sudah oleng. Jadi kalau sudah 70 kadang-kadang kita bingung juga siapa yang lihat. Bapak siapa ya? Itu melihat dulu begini caranya. Maaf, yang ini manusiawi, karena memang bukan kita yang mengadakan itu. Itu fitrah. Kan sudah kita sebutkan dulu di majlis ini. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa yang kami tambahkan usianya dalam kehidupan ini, pasti kami akan kurangi di sisi yang lain. Jadi kita tidak mungkin terus dikasih semuanya secara elegan, secara sempurna. Konsekuensinya Anda ditambah usia, maka di sini dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa saja kita nggak ingat siapa, tapi syukur masih ingat istri. Yang bahaya itu kalau sudah nggak ingat istri kan bahaya juga. Bisa saja orang kena pikun. Ini kan bahaya sekali kalau ada orang sudah, bagaimana maksudnya ingat istri juga. Karena saya selalu guyon Pak, mohon maaf ini kita nanti. Kalau ada orang yang punya peluang itu maksudnya, mohon maaf mungkin dia tidak punya istri, ya toh? Atau mohon maaf dia punya istri tapi sudah meninggal dunia, kan begitu? Atau karena dia hebat dan memang dia punya kapasitas mau nambah misalnya. Nah orang-orang yang gak punya ini selalu saya bertanya, ya, Anda ini zikirnya berapa semalam? Kalau gak punya istri ya, gak punya keluarga, gak punya istri, Anda zikir semalam berapa? Ngajinya berapa? Tahajudnya berapa? Ya toh? Karena orang kalau sudah tidak mau menikah, berarti dia harus lebih banyak ibadahnya, harus lebih banyak zikirnya.
Kenapa? Karena dia tidak, peluang untuk mendapatkan kebaikan dan pahala itu kan sedikit. Tapi kalau orang berkeluarga, itu kan semua yang dia lakukan itu bisa menjadi ibadah. Peluang untuk mendapatkan kebaikan itu banyak. Maka orang kalau nggak mau menikah harus tanyakan tahajudnya berapa, zikirnya berapa, untuk mengimbangi pahala orang yang punya keluarga. Ini menunjukkan kalau punya keluarga, punya istri, maka kita harus baik-baik, harus tanggung jawab supaya kita dapat pahala yang banyak. Ya, nanti kita akan bahas masalah zikir juga dalam konteks berkeluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan kalau manusia itu berbatas sekali, terbatas ingatannya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin melupakan kita. Karena itu janjinya. Bapak Ibu, dalam hadis qudsi, hadis yang memang langsung lafaznya dari baginda Nabi, tetapi maknanya itu langsung diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sangat tergantung kepada persangkaan hamba. Bagaimana dia bersangka kepada saya, kata Allah. Bagaimana dia mempersangkakan saya? Maka fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku dalam kesendirian dia, mungkin di tengah malam gelap gulita, di keheningan malam itu dia bangun, Bapak Ibu, kemudian Masya Allah dia berzikir kepada Allah dalam waktu yang sangat banyak, sembari dia mengingat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sementara balasannya untuk Allah dia belum lakukan sepenuh hati, ibadahnya belum sempurna, Al-Qur'annya mungkin tidak konsisten, sholat-sholatnya juga masih banyak lupa dan lain sebagainya. Walhasil dalam keheningan malam itu dia nangis sambil berzikir. Bapak Ibu, salah satu tangisan yang akan membawa seseorang itu ke surga itu adalah tangisan di saat kita mengingat Allah. Makanya dalam hadis disebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat, di mana hari itu tidak ada yang bisa memberikan bantuan selain Allah. Berarti orang ini senantiasa mendapatkan surga. Siapa itu? Salah satunya adalah rajulun dzakarallah, seseorang yang mengingat Allah. Khalian, dalam kesendiriannya, dalam keheningan malam, ternyata sembari dia mengingat Allah, fafadat aina, air matanya netes terus berjatuhan karena dia mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah. Ternyata nangis saja bisa membawa kita ke surga. Ibu-ibu sudah biasa nangis, Bu? Kalau mengingat Allah? Nangis enggak ada ulang. Bapak-bapak, sudah berapa kali kita menangis di saat kita zikir? Ya, malam. Kalau kita sudah bisa menangis, Bapak Ibu, itu jaminan, itu wajib. Kalau sudah bisa menangis, karena memang nangis itu adalah ekspresi kekhusyuan, ekspresi dia benar-benar memerlukan bantuan Allah, ekspresi kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW, Bapak Ibu, mengatakan, "Illam tabki fatabakau." Kalau Anda belum bisa menangis, coba belajar menangis. Ya. Belajar dulu menangis. Sampai terbiasa, begitu membaca Al-Qur'an sudah tidak perlu lagi pura-pura menangis. Ternyata dia sudah bisa langsung menghayati, memaknai, kemudian langsung bercucuran air matanya karena dia mengingat kebesaran Allah dan keagungan Allah SWT. Subhanallah. Inilah yang disebut di dalam hadis qudsi tadi, Bapak Ibu, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat saya dalam keadaan sendirian, maka aku akan mengingat dia dalam kesendirian juga. Artinya Allah tidak mungkin melupakan dia. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku secara berjamaah seperti ini. Apakah dia berzikir seperti tadi, atau dalam bersama-sama ini dia juga tetap menjaga hatinya, menjaga tutur katanya, perilakunya, dan selalu ingat kepada Allah dengan ucapan-ucapan zikrullahnya. Apa kata Allah? Zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Saya akan mengingat dia di majelis yang lebih baik daripada majelis dia. Majelis
majelisnya Allah itu di dalam surga dihadiri oleh para malaikat ciptaannya, itu kan tidak lagi jumlahnya mungkin 20-30 seperti kita, tetapi mungkin berapa kali kelipatan jumlah makhluk Allah. Disitulah Allah membanggakan kita. Allah itu menyebut kehadiran satu persatu, mulai Pak Sumantono, Pak Mahsan, dan yang lainnya disebut. Tuh lihat Pak Sumantono itu. Tuh lihat, walaupun sibuk masih ingat kepada Allah. Nah itu kan dulu diragukan Pak Sumantono ini. Diragukan oleh malaikat, kenapa engkau harus menciptakan orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ya Allah? Apa nggak cukup dengan kami saja yang berzikir? Kami apa kurangnya ya Allah? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami tidak pernah lupa sedikit pun berzikir kepadamu, mensucikanmu, memuliakanmu ya Allah. Kok masih mau ciptakan Pak Sumantono? Nah ini analoginya begitu Allah. Ternyata apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih paham wahai iblis, wahai malaikat, karena makhluk-makhluknya banyak sekali waktu itu. Wahai makhluk-makhlukku, termasuk malaikat, saya lebih paham daripada Anda. Buktinya apa? Tuh lihat, hari Kamis tuh ngaji ada. Ya kan? Nah inilah yang menjadi jawaban. Makanya jangan berhenti ngaji ini gitu. Maksudnya enggak pasti harus saya diundang dulu. Enggak pasti bukan. Itu penting ngajinya gitu. Ya hari ini mohon maaf saya juga sama dengan Polda juga minta. Saya bilang waduh enggak enak saya sama pengadilan ini. Pengadilan dulu. Akhirnya dijadwalkan Kamis depan itu di Polda. Ya. Hadirin Allah, ini majelis-majelis seperti ini penting. Ya, kenapa? Allah akan mengingat kita di majelis yang lebih baik dari majelis yang kita lakukan. Itulah kata Allah. Kenapa kita penting untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana kita terus mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Bapak Ibu sebaliknya, lihat di dalam surat Thaha ayat 124. Ini justru ancaman bagi mereka-mereka yang enggan mengingat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang enggan untuk mengingatku, tidak mau mengingatku, tidak mau berzikir kepadaku, mengingat Allah tidak mau, zikir kepada Allah tidak mau, menyebut asma-asma Allah juga tidak mau. Orang ini enggan. Apa kata Allah SWT? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang itu pasti akan merasakan hidup yang sempit. Coba Ibu, dongka itu dalam bahasa tafsirnya dhayiqah, sempit. Ternyata ulama tafsir mengatakan apa? Dongka itu adalah perasaan tidak nyaman, tidak tenang, tidak bahagia. Walau tana'ama bini'amin katsirah, walaupun dia punya fasilitas semuanya. Bapak Ibu, dia diberikan fasilitas, hartanya banyak, pangkatnya mungkin tinggi, fasilitas dia punya, tapi dia tidak merasakan ketenangan dalam hidup ini. Dia tidak merasakan nyaman, justru dia merasakan nyesek hatinya, sempit hidup ini. Bayangkan Bapak Ibu, jadi kehidupan ini sebenarnya adalah ketenangan. Mohon maaf. Jadi boleh kita punya harta yang banyak, tapi kalau nggak tenang, apa maknanya? Nggak nyaman kita. Tapi coba lihat Bapak Ibu, di perkampungan itu ada bapak-bapak sembari membawa sapi, sapi pun bukan dia punya Pak. Kemudian istrinya sambil membawa kayu bakar, ada yang bawa rumput, tapi kok canda terus mengalir, senyum terus di antara. Loh, ini justru lebih kaya sebenarnya. Dia tidak punya apa-apa dari sisi materi, tetapi kehidupannya nyaman, bahagia, tenang, ada senyum yang mengembang, bahkan ada canda di antara keluarga. Kan ada orang yang jabatannya tinggi tapi kok manyun aja kelihatannya. Nah, bisa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, salah satu penyebabnya adalah kurangnya PDKT dia kepada Allah. Dia tidak berdekatan, dia tidak mengingat Allah, dia kurang berzikir kepada Allah SWT. Ini
Jadi di dunia Bapak Ibu katanya apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang ini pasti akan merasakan sempit dalam hidupnya. Sempit yang dimaksud di sini adalah perasaan tidak nyaman, tidak bahagia walaupun dia memiliki semua fasilitas tadi. Harta dia punya, aset dia punya, jabatan dia punya. Ini di dunia Bapak Ibu. Yang paling parah lagi di akhirat. Tidak terhenti sampai di sini. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Orang yang tadi tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau membaca asma Allah, itu dibangkitkan dari alam kuburnya di hari kiamat di padang mahsyar. Dia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Buta. Kita tidak bisa membayangkan kata Allah, di dunia kita tidak buta saja, kadang-kadang kita berkeluh kesah. Bagaimana kalau kita buta di dunia ini? Mungkin semakin parah keluh kesah kita. Lah ini butanya di akhirat Bapak Ibu. Kalau butanya di dunia masih mending, kita bisa minta teman saudara untuk membimbing kita, mengantar kita. Di akhirat dibangkitkan seseorang, dan itu tidak ada lagi teman, tidak ada lagi bapak, ini sahabat. Bukankah disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Begitu kita dibangkitkan di alam mahsyar, di padang mahsyar, semua kita itu sendiri-sendiri. Pisah kita dengan saudara yang tadinya kita saling sayang, saling cinta dengan saudara, sekarang kita pisah sendiri-sendiri. Akhi wa ummihi, ibu yang mencintai kita pun kita berpisah untuk mempertanggungjawabkan amal baik buruk kita. Wa abihi, bapak juga demikian, sendiri-sendiri kita. Wa sahibatihi, teman-teman. Wa bani, anak-anak kita pun kita berangkat sendiri-sendiri, bertanggung jawab di hadapan Allah. Bayangkan siapa yang menuntun kita. Jadi orang ini, mohon maaf Bapak Ibu, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Protes dia di hadapan Allah. Qala rabbi bima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kok bisa saat ini, hari ini saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Bukankah dulu saya melek? Saya di dunia dulu melihat. Saya dulu bisa memandang, mata saya tidak buta seperti ini. Kenapa hari ini buta? Apa jawab Allah Bapak Ibu? Qala kadzalika, yang demikian, atatka ayatuna, begitu datang tanda-tanda kebenaran dari kami, perintah dari kami, penjelasan dari para nabi, penjelasan dari para guru. Atatka ayatuna, ayat-ayat itu datang kepadamu, panasitaha, dulu Anda lupa. Anda kan lupa di dunia. Maka apa yang terjadi kemudian? Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka hari ini juga Anda akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itulah yang berat sebenarnya. Kalau kita dilupakan di hari kiamat. Yang melupakan kita adalah zat penguasanya. Ya. Kalau kita di sini ada penguasa yang ingat aman kita. Ya, sebentar lagi 2024 ada yang ingat puasa. Pak Zainuri, jangan lagi di pengadilan ngajinya. Di mana? Soalnya di mahkamah. Kan ada ceritanya. Misal, bisa beda cerita kan begitu. Tapi kalau sudah lupa Pak, Bapak hebat di sini. Segala upaya kita lakukan, tidak ada yang ingat kita, ya selesailah urusan ini. Kan begitu Pak? Ya kan? Ibaratnya begitulah. Jadi kita perlu PDKT-nya terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benar-benar akan terus diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari penjelasan tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa dipahami bahwasanya zikir itu dengan beragam cara. Paling tidak ada 3 cara, dan itu tidak boleh dipisah-pisah. 3 cara ini harus hadir di dalam mengingat Allah. Bagaimana 3 cara itu kata Allah? 1, az-zikru bil qalb. Zikir dengan hati ini artinya apa?
hati ini terus terjaga, terpelihara, dan selalu dia dekat kepada Allah dengan melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Jadi hati ini juga ikut berzikir dia. Paling tidak dia memproteksi kita untuk tidak lupa kepada Allah, tidak jauh dari Allah, tetapi kita selalu ingat. Makanya seringkali Allah SWT mencoba untuk mengetes kita, menguji kita dengan, coba Anda lihat ciptaan saya. Ingat saya dengan ciptaan saya. Coba lihat surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca hari Jumat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, zikir kamu. Iya kan? Bagaimana maknanya? Anda ingat aku dengan melihat ciptaan-ciptaan saya. Jangan lari dari mengingatku. Jangan sampai engkau terlupakan dengan urusan dunia yang kompleks ini. Ada cari rezeki, padahal ini lihat di sekelilingmu ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Anda harus ingat. Maka di saat kita mau mengambil hak orang lain, mau menzalimi orang, atau mau melakukan sesuatu yang tidak baik, kita ingat, oh Allah memantau kita, Allah melihat kita. Oh alam ini sebenarnya isyarat untuk saya harus lebih lurus dalam kehidupan. Semua itu. Maka Allah SWT mengatakan, lihat gunung supaya Anda ingat saya. Lihat langit, ingat saya. Lihat onta, ingat saya. Semua yang kita lihat, termasuk diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat diri Anda sendiri. Apakah Anda tidak mengambil pelajaran dari situ? Apakah Anda tidak mawas diri dengan melihat diri kita sendiri? Ini sebenarnya mata Allah menjadi cara kita untuk berzikir kepada Allah. Adzikru bil qalb, artinya hati ini tidak pernah lepas dari mengingat Allah dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Yang kedua, itulah yang disebut dengan adzikru bil lisan, zikir dengan lisan, menyebut nama Allah, menyebut doa-doa, membaca Al-Quran, bersolawat, istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Semua itu adalah bagian daripada adzikru bil lisan. Dan zikir dengan cara ini, Bapak Ibu, bisa juga melembutkan hati. Di samping pahalanya besar. Bayangkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang secara kontinu setiap hari subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, 100 kali, ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahar, dia akan diampunkan dosanya oleh Allah walaupun dosa-dosanya itu laksana buih di lautan. Sebelum tidur kita juga dianjurkan, kalau mau mendapatkan ampunan dari Allah, sebelum tidur jangan lupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga sah. Ada lagi kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang begitu mudah disebut, khafifatani fil mizan, tetapi timbangannya di hadapan Allah itu luar biasa nilai pahalanya. Thaqilatani fil mizan, ya, berat timbangannya. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya. Jadi itu adalah doa-doa atau lafaz-lafaz zikir, termasuk misalnya zikir yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah, ya. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, cara berzikir ini kan macam-macam. Ada orang yang sufi misalnya, tarikatnya dengan zikir yang banyak sekali. Itu juga silakan saja. Prinsipnya bagaimana dia menata hati, menjaga hati, jangan sampai hatinya lepas. Kira-kira begitu. Makanya saya kalau ditanya, gimana kok orang dia berzikir? Silakan, yang penting dia zikir. Ya, jangan laporannya dia ngeburu-buru. Tapi kalau dia zikir, mau bagaimana caranya? Pokoknya dia zikir. Saya punya teman-teman itu, mohon maaf, saking hebatnya kalau sudah berzikir. Dan itu juga para pejabat yang hadir. Kolonel dari kepolisian, dari ini. Itu kalau sudah berzikir, itu sudah kayak goyang mungkin. Luar biasa. Saya bilang, oh bagus itu. Dia sudah merasa nikmat dengan zikir dia. Ada lagi mungkin yang di Suryalaya, Mbak Hanum dulu kan, dia punya cara zikir. Wah itu bagus.
Nikmat goyangnya atau nikmat apa? Dia nikmat zikirnya. Sampai-sampai dia nggak merasa kan? Kalau kita yang melihatnya kok aneh, tapi dia nggak merasa. Seolah-olah dia sudah, ya Allah, ya kayak play gitu ya. Kan begitu katanya orang. Orang kalau sudah zikirnya itu sudah kayak ini. Ya saya pikir yang penting dia zikir. Ya, jadi jangan kita mempermasalahkan. Maka yang mau zikir semalam 1000, 2000 silahkan. Yang penting paginya tetap subuh. Kan begitu? Jangan, waduh, kenapa nggak subuh? Semalam zikir 5000. Apa hubungannya zikir 5000 dengan kewajiban? Dilupakan. Nah itu nggak boleh. Zikir ya zikir, tapi kewajiban yang paling prinsip ya itu harus dilakukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Taala adalah adzikru bil jawari. Zikir dengan tindakan, zikir dengan perbuatan. Maka zikir dan perbuatan ini adalah segala perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini termasuk zikir, tetapi dia dengan perbuatan. Maka aqimus sholata li dzikri. Kan kata Allah, dirikan salat sebagai cara Anda untuk ingat saya, puasa untuk mengingat Allah, bersedekah juga ingat Allah. Bekerja di sini adalah bagian daripada cara kita mengingat Allah. Maka nggak bisa pilih-pilih. Kayaknya yang enteng itu nomor 2 deh. Kan begitu. Mainnya masih tingkatan nomor 2. 1 enggak, 3 enggak. Oh zikirnya kuat terus, tapi Masya Allah ke kantor malas, zikir mohon maaf sedekahnya malas, sholatnya malas, ya nggak kena. Jadi zikir ini 3 ini bukan pilihan, tetapi satu keharusan yang harus dilakukan. Zikir qalb, zikir lisan, zikir jawari, itu satu paket yang terus menerus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Sebagian demikian Mas ya. Nanti kita sambung lagi. Jadi memang kebetulan saja ada kegiatan di kampus, jadi mudah-mudahan kita terus hati kita, lisan kita, termasuk perbuatan kita senantiasa mengingat Allah SWT. Selalu kita berzikir kepadanya dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatian kita. Tadi sudah kita berdoa, maka izinkan saya menutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.